Kenapa sih sekarang banyak anak milenial yang masih memilih untuk tinggal bareng mertua ataupun sewa properti untuk tinggal? Katanya sih karena properti zaman sekarang tuh udah nggak pasti kantong gitu ya budgetnya. Dan hari ini aku mau kasih salah satu rekomendasi buat kalian yang lagi cari hunian dengan budget 3 jutaan aja sebulan dengan fasilitas yang lengkap. Ini dia The Much Residences Cibubur. Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Talitha Krusita. Nah, ini adalah apartemen yang aku rekomendasikan buat kalian yang lagi cari hunian dengan budget cicilan 3 jutaan. Namanya adalah The Much Residences Cibubur. Nah, di belakang aku ini adalah maket atau master plan dari The Much sendiri. Dimana nantinya The Much ini akan ada 3 tower di atas lahan seluas 1,9 hektar. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu nih filosofi kenapa sih namanya The Much Residences Cibubur ya. Jadi filosofi dari The Much itu sendiri, kata Much diambil dari nama Majapahit, dimana pada zaman dahulu kala Kerajaan Majapahit ini menyatukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sama seperti itu, The Much Residences Cibubur ini akan menyatukan kebudayaan dan keberagaman ya dari teman-teman semua yang nanti bakal tinggal di The Much Residences Cibubur ini. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, The Much Residences Cibubur ini bakal ada 3 tower, di mana ini adalah fase pertamanya ada 2 tower dan juga ada fase kedua yaitu 1 tower. Jadi nanti nama towernya itu sendiri adalah Tower M, Tower A dan juga Tower J. Jadi Much gitu ya. Oke, nah selain nanti ada residences-nya di mana ada 3 tower, juga ada fasilitas lainnya yang bakal ada di area ini sendiri. Jadi ada residences, terus juga ada fasilitasnya, bahkan fasilitasnya kalau dari sini udah kelihatan ya, akan ada infinity pool. Wah, kalian kebayang gak sih punya apartemen harga cuma 3 jutaan aja sebulan, tapi punya infinity pool gitu kan. Nah nanti kalau misalnya kalian udah tinggal di apartemen ini, terus kalian instastory cantik gitu kan, sambil olahraga di infinity poolnya, teman-teman kalian tuh gak bakal nyangka berapa sih harga apartemen ini waktu kalian beli. Nah, selain fasilitas ada infinity pool, di The Much Residences Cibubur ini nantinya juga akan ada aquatic fitness, ada mini golfnya. Wow, fasilitasnya ini keren banget ya. Dan juga paling penting ada edu centernya. Jadi kalau misalnya kalian keluarga muda punya anak kecil gitu mau sekolah, itu nggak perlu jauh-jauh. Jadi tinggal turun aja ke kawasannya The Much. Jadi kalian tetap bisa aman dan juga tetap nyaman gitu kan. Nah, selain nanti ada fasilitas, ada residences, nanti juga bakal ada komersil areanya ya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, kalian juga nggak mesti jauh-jauh kemana-mana. Walaupun fasilitas di sekitarnya juga tetap lengkap ya. Dan kalau kita udah ngomongin konsep yang sekeren ini, siapa sih main behind dari The Much Residences Cibubur ini? Jadi beliau adalah Bapak Gita Wirjawan selaku ex-menteri Indonesia, di mana sekarang beliau juga menjadi salah satu YouTuber yang inspiratif banget ya kontennya. Oke, tanpa berlama-lama karena kalian pasti udah sangat penasaran banget, sekarang kita mau lihat seperti apa ya show unitnya. Yuk kita lihat. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita lihat show unitnya, aku tuh dari tadi terpanah banget di marketing galeri The Much Residences Cibubur ini. Karena konsepnya yang industrial kontemporer kayak gini, kayak bikin aku tuh lagi berada di cafe yang ada di Senopati. Jadi kalau nanti kalian tinggal di The Much Residences Cibubur, kurang lebih tuh konsepnya sekeren ini. Dan kalau kalian ada waktu mampir, coba deh kalian mampir. Bener-bener ini cocok banget buat para milenial. Dan sekarang tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja yuk show unitnya seperti apa.
Dan sekarang yang paling ditunggu-tunggu, aku udah berada di depan show unitnya. Yang sekarang aku mau review yang pertama adalah yang tipe 2 bedroom dengan luas area 44,6 meter persegi. Di dalam ada 2 kamar tidur, ada 1 kamar mandi, area kitchen, dining, dan juga living room. Yuk kita masuk. Nah, begitu masuk, ini adalah area kitchennya. Jadi area kitchen bisa difungsikan 2 area kayak gini ya. Jadi di sini adalah area untuk kitchen sinknya, untuk cuci-cuci gitu kan. Terus di depannya juga ada area kulkas. Dan di sebelah sini ini adalah area untuk food preparation dan juga area masaknya. Nah, di sini di show unitnya sendiri ini udah dilengkapi dengan furniture yang pastinya additional ya. Jadi nggak dapat pada saat pembelian si unit apartemennya. Jadi nanti kalau kalian nih udah beli di The Match, terus pengen unit kalian tuh persis ya furniturnya seperti show unit, tinggal di pause aja videonya, terus bilang ke desain interior kalian pastinya. Karena kalian lihat ya, ini untuk top table-nya sendiri dia modelnya seperti ini. Ini tuh bagus banget karena kayak model granit gitu kan. Terus di sebelah sininya nanti kalian udah dapatkan kitchen sinknya. Jadi nanti kalian tinggal beli kulkas, terus juga pasang kompor dan juga beli si kitchen kabinetnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalau dari tadi kalian melihat area kitchen ini, satu hal yang paling menarik. Ada yang bisa tebak nggak apa? Kalian kebayang nggak sih? Unit ini punya kitchen dibagi menjadi 2 bagian kayak gini. Berarti area mukanya ini tuh besar banget ya teman-teman ya. Nah, jadi konsep layout seperti ini ataupun penataan kitchen yang seperti ini bisa kalian contek untuk unit kalian. Nah, lanjut dari area kitchen kita jalan ke sebelah sini. Nah, beranjak dari area kitchen, di sebelah sini ini adalah area untuk living dan juga dining roomnya. Jadi ruangan ini bisa dimultifungsikan sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Contohnya di show unitnya sendiri, jadi dibikin 1 bangku panjang yang bisa sebagai tempat untuk living room gitu kan, ataupun nyantai-nyantai sambil nonton TV di sebelah sini. Terus di depannya ini tetap dikasih meja supaya kalau misalnya kalian lagi makan, ya langsung aja gitu. Dan ini menurutku salah satu opsi yang menarik juga. Tapi kalau misalnya kalian mau pisahin antara sofa untuk living room dan juga meja makan diningnya, luasannya itu masih cukup besar banget ya. Jadi contohnya misalnya di sebelah sini yang dekat dengan area jendela itu adalah area living roomnya. Nah, terus di sebelah sininya nanti dikasih meja kotak atau bulat gitu yang ukurannya sedang gitu kan, terus dikasih kursi 2 atau 3 biji gitu kan. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi juga. Dan kalau kalian perhatiin area living roomnya ini tuh benar-benar terlihat luas banget. Kenapa? Karena salah satunya adalah jendela yang ada di sebelah sini. Ini tuh jendelanya dari atas sampai bawah. Beranjak dari area sini, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama area kamar mandinya. Karena di tipe yang 2 bedroom ini kita memiliki 1 kamar mandi. Tapi bukan sembarang kamar mandi. Ini tuh konsepnya bagus banget, milenial banget, dan keren banget. Padahal harga apartemen ini cuma 400 jutaan aja. Wow. Jadi harga 400 juta tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng ya. Kita lihat ya dari permainan dindingnya nih. Jadi dia buatkan dindingnya yang biasa. Paling template banget kan cuman dicat gitu kan, dicat warna putih. Terus template yang kedua pasangin dinding biasa gitu kan, ya standar warna putih, warna krem. Tapi di The Match sendiri lihat area untuk dindingnya dipasang keramik dengan bentuk seperti ini nih. Jadi membuat kesan mewah dan juga modernnya itu lebih kental lagi. Nah, terus di sebelah sininya berbeda dari yang sebelah sana. Di sini adalah keramik dengan motif batu alam. Jadi 2 perpaduan itu sangat bagus banget ya, putih dan juga abu-abu. Ini juga udah anti slip, sama seperti lantainya juga motifnya sama. Ini menggunakan keramik ukuran 40 x 40. Nah, kalau ngomongin sanitary yang ada di kamar mandi ini, pastinya udah lengkap banget ya. Di sini ada wastafel. Tuh, ada wastafel, jadi begitu buka pintu masuk langsung ketemu wastafel. Terus di sebelah sini adalah klosetnya. Nah, menariknya lagi adalah kita bisa pasangkan ambalan-ambalan seperti ini, walaupun tidak include dalam pembelian unitnya, tapi ini bisa menjadi inspirasi pada saat kalian menata si unit kalian sendiri. Apalagi di sini ada 1 kaca yang besar banget yang menandakan memang kamar mandi ini benar-benar cukup spacious banget ya. Nih, kalian bisa lihat ya, aku bisa muter-muter di sini. Emang karena tempatnya tuh ya selega itu gitu loh. Karena biasanya apartemen yang 2 bedroom itu kamar mandinya juga kecil, tapi tidak di The Match. Pokoknya kalau kalian ada waktu, kalian mampir lihat langsung show unitnya seperti apa. Bener nggak sih yang Talita bilang gitu kan? Nah, kita beranjak dari situ. Di sebelah sini ini adalah area showernya. Bahkan area showernya aja dibikin sendiri ya, 1 space sendiri gitu kan. Kayak dedicated memang buat shower gitu. Nah, di sini ini udah dipasangkan ya
Ini untuk showernya, nanti kalian bisa lihat seperti ini. Terus untuk dindingnya, ini adalah menggunakan sama seperti yang di depan wastafel. Jadi ini bentuknya apa? Heksagonal ya. Oke, nah kita sekarang lihat lagi ke area kamar anaknya. Yuk! Nah, sekarang kita berada di area kamar anaknya. Area kamarnya anaknya ini menurutku udah cukup banget ya untuk kalian pasangan muda yang memiliki 1-2 anak. Loh, kalau 2 anak di mana nih anaknya Kak tinggalnya atau tidurnya gitu kan? Nah, untuk kamar anak yang ini mungkin kalian bisa menggunakan tempat tidur yang susun. Jadi ada 2 tempat yang bisa difungsikan untuk 2 anak sekaligus kan. Nah, selain ada area tempat tidurnya, di sini ada area untuk belajar kayak gini. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kalian punya unit sendiri, mungkin bisa didesain interiornya jadi lebih memanfaatkan ruang tuh lebih bagus gitu loh kalau pakai desain interior. Terus di sini juga bisa ditaruh lemari yang built-in sampai ke atas, itu bisa menarik banget kan. Dan di sebelah sini ini adalah satu pencahayaan yang membuat kamar ini sirkulasi udara dan juga sistem pencahayaannya tetap maksimal. Oke, kita lanjut lagi, lihat ke area kamar utamanya. Aku tuh suka banget sama konsepnya yang ada sentuhan kayunya. Mungkin kalau kalian viewers setiaku tahu ya, kalau aku tuh suka banget sama sentuhan-sentuhan elemen kayu. Terus juga dipaduin dengan warna-warna abu-abu. Jadi modern banget gitu, cocok buat para milenial nih. Nah, di sebelah sini ini adalah area bednya. Dan di belakang sini, ini dimanfaatkan selain sebagai backdrop dari si area kasurnya atau headboardnya, ini dimanfaatkan sebagai lemari ternyata. Tuh, ya kan? Kalian tuh kebayang nggak sih, kadang-kadang kita nggak kepikiran ya, oh iya ya bisa dimanfaatin ya. Tuh, kadang-kadang tuh nggak kepikiran kalau nggak pakai desain interior. Tapi ini karena didesain dengan sangat baik, jadi tempat atau space yang kompleks itu bisa sangat multifungsi banget. Di sini bisa gantung-gantung baju, terus di sebelah sini kalau ditutup ya, nah, ini bisa sebagai tempat untuk taruh baju-baju yang dilipat ataupun taruh tas-tas kalian gitu kan, atau pajangan apapun itu bisa. Nah, ketika ditutup kayak gini, tara, jadi sebagai headboard kasur. Ini benar-benar menarik banget. Dan di depan sini, ini adalah area untuk meja TV yang bisa ditaruh meja untuk taruh pajangan juga pastinya. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja deh. Pokoknya kadang-kadang ada yang bilang, kayaknya kalau di kamar tuh nggak enak ya kalau nggak pakai TV. Iya, boleh juga. Jadi di sini udah ada space-nya di dinding gitu kan, udah ada instalasi listriknya. Pokoknya semua udah disediakan oleh developernya. Dan lagi-lagi yang menarik dari The Much Residences ini adalah, lihat, kacanya tuh besar banget. Karena jarang banget apartemen harga 400 jutaan, mereka tuh memanfaatkan kaca gitu kan. Karena ya pasti tahu sendiri dong, dengan budget yang minim, biasanya developer tuh benar-benar mengecil-ngecilkan biaya supaya gimana caranya hemat nih gitu kan. Tapi di The Much ini, kacanya tuh besar banget, lebar, dan dari atas sampai bawah. Membuat dari fasadnya juga cantik. Dan kita yang dari dalam unit itu juga bisa melihat pandangannya itu jauh lebih luas lagi. Oke, sekarang kita udah selesai di area yang 2 bedroom. Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat yang tipe studio deluxe-nya. Ini adalah yang tipe 1 bedroom. Yuk kita lihat. Nah, sekarang aku lagi berada di depan yang tipe studio. Unit ini cocok banget buat kalian yang masih single, yang masih muda, masih fresh gitu kan, tapi pengen punya properti sendiri. Nah, kita masuk. Let's go! Oke, jadi begitu masuk, yang kita temui pertama adalah area kitchennya, dimana sama seperti yang area 2 bedroom. Jadi sepanjang ini area kitchennya ya. Ini bisa kalian manfaatin sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian butuh untuk taruh-taruh kitchen cabinet, tinggal kalian bikinkan sesuai dengan keinginan kalian juga. Untuk warnanya gitu, karena kan setiap orang seleranya berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi kalau di show unitnya sendiri, ini perpaduan yang sangat cantik banget. Jadi warna biru yang terang gitu kan, gahar, terus bercampur dengan warna putih seperti ini. Ini bagus banget deh. Nah, untuk kitchen sinknya sendiri kalian juga udah dapat, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau biasanya banyak apartemen dengan budget 400 jutaan itu biasanya
Kebayang nggak sih dapurnya tuh cuma segini, terus cuma ada kitchen sink, tempat naruh kompor, that's it. Tapi di The Match ini enggak ya. Jadi area kitchennya sepanjang ini. Bahkan di sebelah sininya ini bisa dimanfaatin untuk taruh kulkas kayak gini. Bisa kulkas yang pendek, bisa kulkas yang rada tinggi. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan kalian lagi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke area kamar mandinya. Nah, apa yang kalian rasakan? Aku cuma mau bilang ini tempatnya spacious banget. Kalau banyak banget apartemen, maaf ya, dengan budget yang 400 jutaan, tapi tuh kadang-kadang kamar mandinya tuh kecil banget gitu ya. Bahkan kalau masuk tuh harus mepet-mepetan gitu kan. Nah, yang aku suka dari The Match ini, untuk area kamar mandinya tuh bener-bener lega banget tuh. Bener-bener lega banget, ya nggak sih? Nah, di sebelah sininya ini adalah area klosetnya. Terus di sini adalah area wastafel, dan juga di sini adalah area mandinya. Nanti kalian tinggal pasangkan aja tempered glass kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pasangkan gitu kan, kayak udahlah kak nggak usah dipasang, nah nggak apa-apa juga. Jadi malah kelihatan jauh lebih luas lagi. Nah, selanjutnya yang aku mau kasih tahu kalian adalah nih, dindingnya walaupun yang tipe studio dan juga lantainya ini tetap memakai keramik yang sangat menarik kayak gini. Jadi yang bawahnya ini adalah motif yang batu alam. Nah, terus juga yang di atasnya ini adalah berwarna putih. Jadi moodnya tuh jauh lebih clean gitu kan. Oke, lanjut lagi kita lihat ke area untuk tempat tidurnya. Nah, di area tempat tidurnya ini, di sini kalian bisa taruh kasur misalnya mau yang single atau minimal yang seperti inilah ya, yang 140 gitu kan, supaya kalian juga tidurnya jauh lebih nyaman kan. Kalau di show unitnya sendiri, ini memakai smart furniture, jadi konsepnya yang smart gitu. Jadi nanti ini tempat tidurnya tinggal diangkat aja, jadi area ini jauh lebih lega. Kalau misalnya kalian lagi terima tamu, lagi ada temen, terus kayaknya kotor gitu ya kalau misalnya naik ke tempat tidur. Jadi ini tinggal diangkat aja, terus nanti kalian bisa gelar karpet yang tebel. Wah, menarik dong. Oke, nah di sini ini bisa dimanfaatkan juga sebagai area wardrobe nih, wardrobe gantung. Terus kalau misalnya kalian mau tutup juga bisa. Ini di sini bisa sebagai baju-baju lipat, di sini bisa ada laci gitu kan. Tuh. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bukan kita mampu atau nggak nih beli properti, tapi kita harus memilih properti yang harganya affordable, tapi kita juga harus lihat konsep layoutnya seperti apa, terus juga bagaimana dia developernya, itu juga penting banget. Nah, kalau kita tahu kan, yang memiliki properti ini adalah Bapak Gita Wirjawan, itu udah pasti deh. Oke, nah lanjut lagi, aku mau kasih lihat kalian sama satu area di sebelah sini. Ini adalah area untuk bekerja gitu kan, jadi anak muda yang work from home ataupun pengusaha ataupun trader. Nah, kan nggak perlu nih keluar rumah. Jadi kalian cukup taruh spot di sini. Nah, spot ini bisa jadi spot favorit kalian buat kerja, menambah inspirasi gitu kan. Terus supaya lebih kreatif lagi nih. Karena di sebelah sininya ini adalah satu jendela dengan pencahayaan yang luas banget, apalagi di sebelah sini. Aku jadi keenakan ya muter-muter kayak gini ya. Di sebelah sini ini tuh nanti jendelanya bisa dibuka ya. Jadi sirkulasi udara yang ada di unit ini juga pastinya tetap fresh. Oke. Dan bahkan kalau kalian belum pengen tinggal sendiri, masih tinggal sama orang tua nih, tapi pengen nih punya investasi properti, menurutku The Match Residences Cibubur ini cocok banget. Karena harganya itu loh, ya ampun 400 jutaan, tapi kalian udah dapat apartemen sekeren ini, dengan fasilitas yang lengkap pastinya, ya nggak sih? Apalagi coba. Tapi kalau kalian nggak percaya nih, masa sih The Match Residences ini paling murah gitu kan? Coba aja survei di sekelilingnya. Asik ditantangin gitu ya. Oke, selain itu aku mau ngomong-ngomong, di sebelah sini ini adalah area untuk outdoor AC. Jadi nanti kalau maintenance ini masuknya lewat bawah sini. Kenapa sih dibuat seperti itu? Jadi nyusahin banget. Sebenarnya konsepnya dari si developer adalah tidak ingin ada yang jemur-jemur di luar. Jadi kalau misalnya apartemen udah bagus, fasadnya udah menarik, ada yang jemur-jemur di luar, baju, daleman gitu kan, itu kan jadi jadi low banget gitu kan. Makanya kenapa dibuat tidak ada pintu di sini. Menurutku ini opsi yang sangat menarik sih dari developer, karena ya banyak ya developer yang tidak memikirkan sampai sedetail itu. Dan sekarang aku berada di depan satu spot yang ada di marketing galerinya. Ini adalah wall specification. Jadi tentang material yang kalian dapatkan
ketika kalian beli unit di The Much Residences Cibubur ini. Saking detailnya di developer, sampai kayak gini tuh dijabarin loh ya. Nah, di sini tuh ada mengenai material dari lantai, dari living room, dining room, dan juga bedroomnya. Pakai apa sih lantainya gitu kan? HT-nya tuh berukuran berapa sih? Dan seperti apa sih motifnya? Nah, di sini nih ada spesifikasinya. Terus juga ini tentang keramik di toiletnya, terus ini spesifikasi dari shower sanitary lah ya, pokoknya kloset dan juga wastafelnya. Bahkan di sini, nih lihat, dipotongin ya pintunya nih, jadi sekecil ini. Ini untuk menunjukkan bahwa setiap unit yang kalian beli mendapatkan smart door lock system seperti ini. Jadi ya udah bukan apartemen yang kecengan lah ya, bukan apartemen yang murahan gitu kan, tapi udah memakai smart door lock seperti ini. Menarik banget gak sih? Terus juga di sini adalah jendelanya seperti apa gitu kan, karena banyak banget kalian yang komplain kayak show unitnya nggak sesuai nih dengan nanti yang realitanya. Nah, di sini udah dijabarin langsung nih, bahkan intercomnya juga disediain. Nanti kalian dapat intercom seperti ini. Nah, makanya kalau kalian lagi ada waktu untuk mampir langsung ke The Much Residences Cibubur Marketing Gallery, kalian boleh deh langsung datang ke sini. Nah, setelah ini aku mau ketemu sama pihak The Much Residences Cibuburnya. Kita tanya-tanya deh, kenapa ya harus beli di The Much? Yuk! Dan sekarang aku udah berada bersama pihak dari The Much Residences Cibubur, yaitu Pak Edi. Halo Pak. Halo Talita, apa kabar? Nah, kabar baik Pak, Ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Edi ini selaku dari Head Sales The Much Residences Cibubur ya Pak ya. Pak, to the point aja nih, biasanya penonton nih udah gregetan dan gemes. Kenapa sih kita harus beli di The Much Residences Cibubur? Karena kan kalau kita lihat ada beberapa properti ya Pak di sekitar ini, supaya kita makin yakin nih Pak, makin semangat untuk jalan ke sini Pak. Dari tadi saya justru nggak sabar dengerin komentar Talita. Ini Talita baru pertama kali kesini ya? Iya, kebetulan baru pertama kali. Apa rasa yang Talita dapat pada saat masuk ke The Much Cibubur yang pertama kali datang? Perasaan pertamaku pertama adalah kaget. Kaget, kok apartemen ini harganya 400 jutaan? Karena kalau aku lihat dari marketing galerinya Pak, ini tuh ya se-M lah ya harusnya. Tapi aku kaget, hah 400 jutaan gitu sih Pak. Nah, ini yang kita mau pengen dapetin rasanya dulu sebenarnya. Jadi konsep ini kita pikirin panjang betul karena kita melakukan beberapa kali visible study tentang sebuah project. Karena sekarang orang value for money kan. Orang beli sesuatu yang worth it lah. Iya, itu harus. Pertama. Kedua, pilihan itu jadi pilihan orang. Kita nggak bisa paksa orang, tapi kita hanya bisa meng-create orang akhirnya memilih kita kan. Ada requirement yang kita pengenin ya terhadap konsep The Much Cibubur. Nah, properti banyak banget sekarang lagi bikin ya. Tapi apa sih spesialnya kita? Nah, kita bahas lebih detail. Yang pertama adalah saya ngelihat semenjak pasca pandemi ini habit, behavior orang, preferensi orang berubah. Bahkan kebiasaan kita aja yang tadi masak di rumah sekarang kita mau praktis. Intinya lah kepraktisan itu adalah pilihan semua orang saat ini. Betul ya? Betul banget. Bahkan kalau dilihat juga asisten rumah tangga untuk orang-orang yang hampir jarang pakai ya. Nah, ini hubungan betul dengan sebuah hunian konsepnya. Orang akan lebih efisien, one stop living. Selama ini digaung-gaungkan. Tapi pandemi ini membuat orang benar-benar one stop living akhirnya. Hidupnya lebih praktis dan simpel kan. Nah ini bagian konsep yang kita benamkan lah di konsep The Much. Apa sih The Much? The Much itu artinya kan jadi bingung ya. The Much itu adalah kependekan dari Majapahit sebenarnya. Kenapa kita pakai konsep The Much atau Majapahit ini? Di dalam Majapahit ini saya kalau dengerin ngobrol Majapahit itu agak ngegeter gitu sedikit di rasain saya karena sesuatu yang grand, gede, besar gitu ya. Nah, Majapahit ini filosofinya banyak banget, salah satunya adalah mempersatukan orang, kepulauan kita yang keragaman ya Pak ya. Keragaman ya. Bahkan dulu wilayahnya Majapahit itu se-Asia sih. Tapi sekarang jadi Indonesia dan bahkan Majapahit dengan filosofinya bisa mempersatukan kepulauan kita ini. Nah, kita benamkanlah konsep ini di dalam konsep The Much Cibubur bahwa keberagaman orang, heterogennya orang kita akan satukan di satu tempat di mana tempat ini punya fasilitas mempersatukan dengan tadi banyak orang dengan fasilitas yang kita benar-benar pikirin gitu ya. Kita punya area Sky Garden yang cukup luas, satu lantai itu free, bebas, nggak ada unit sama sekali untuk orang berinteraksi ya.
kita punya fasilitas, kita juga punya di lantai 7 itu fasilitas infinity pool, dan ini kelasnya di atas 1 miliar sih, kolam renang dan yang lain. Nah, kenapa juga akhirnya kita bikin di Cibubur? Ini jadi menarik nih ya. Kalau kita ngomongin kota penyangga, semua kalau saya bilang properti itu nggak akan oversupply sebenarnya. Karena apa? Kebutuhannya orang itu bertambah. Betul. Kenapa? Karena kita 4 negara terbesar di dunia. Indonesia, itu pertama. Kedua, 50% dari 280 juta jiwa ada di Pulau Jawa. Oke, 50% di Pulau Jawa itu ada di Jawa Barat loh. Itu sudah rumus yang rasanya punya market yang cukup menarik. Selain itu juga Cibubur daerah yang kalau bilang masih punya pride. Ya kalau ngomongin daerah tinggal di Cibubur, rata-rata sekarang public figure banyak pilih Cibubur. Iya betul. Oke, kenapa? Karena daerahnya masih adem. Nah, ngomongin adem, ruang terbuka hijau Indonesia itu ada nomor 15 di dunia. Which is itu makin jelek ya. Iya. Padahal dari pulau itu Indonesia itu hijau, tapi nggak rata gitu loh. Nah, satu-satunya kota penyangga yang area terbuka, ruang terbuka hijaunya paling ideal masih kita. Oke, karena ada Buperta gitu ya Pak ya? Buperta, kita bahas banyak perumahan yang taman-taman besar gitu ya. Itu jadi pilihan tentang kualitas hidup sehat sih. Yeah. Oke, nah referensi tadi membuat 2 proyek cuma ada di Cibubur ini saat ini. Oke. Kita proyek kedua lah, ya, dan harganya masih di 400 juta. Ini jadi pilihan dengan kualitas, tadi mungkin udah review ya, kualitas yang begitu luar biasa dan kita hanya start dari 400 juta. Oke, menarik banget ya. Jadi itu adalah alasan dan rekomendasi ya Pak, kenapa kalian harus beli di The Mas Cibubur ini ya Pak ya. Sebelumnya makasih banyak Pak. Satu lagi boleh tambahin? Boleh banget. Biar makin yakin nih. Oke, makin yakin nih. Jadi LRT, mungkin semua orang udah tahu LRT ini sudah jadi dan tinggal beroperasi gitu ya. Nah, ini jadi trigger nih. Cibubur ini satu-satu kota penyangga yang terakses langsung dengan LRT, bahkan kita menyiapkan feeder dari Demat Cibubur sampai ke gitu ya, Pak, shuttle sampai LRT itu jalan setiap 10 menit, dan itu sambil ke 3 rumah sakit dan 3 pusat belanja yang ada di Cibubur. Itu free include dengan service charge. Oh, include dengan service charge. Harusnya tanggal 17 Agustus beroperasi, tapi mundur di awal tahun kalau nggak salah. Itu jadi potensi buat proyek-proyek di Cibubur, termasuk ini daerah seksi dari tol Cibubur sampai tol Jatikarya. Ini daerah terseksi di Cibubur. Jadi punya hope besar kalau punya properti yang berkembang. Rasanya kita salah satu sih, karena proyek kedua di Cibubur. Apartemen harus building. Oke, apalagi sekarang BBM naik ya Pak ya. Jadi penggunaan moda transportasi publik ini jadi pilihan lagi gitu ya. Dan ini satu-satunya konsep apartemen yang kampus pertama di Cibubur. Ini memberikan impact, jadi captive marketnya sudah ada di satu area ya. Jadi ada edu centernya di sini. Betul. Oke, nah itu adalah beberapa opsi atau beberapa rekomendasi kenapa sih kalian tuh harus beli di The Mas Residences Cibubur ini. Nah, makasih banyak ya Pak udah bantu untuk meyakinkan teman-teman semua yang lagi galau nih Pak. Karena kan anak milenial zaman sekarang Pak, itu pilihannya antara tinggal sama mertua atau ngekos gitu, karena katanya properti itu mahal. Gitu, makanya dengan budget 3 juta ini kayaknya harusnya masuk ya Pak ya. Pas dengan harga ini nggak mahal, jadi nggak usah galau, datang dan lihat. Saya tunggu. Nah, sekian video kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa langsung kontak ke nomor di bawah ini, atau kalian bisa langsung kunjungi marketing galeri dari The Mas Cibubur ini di alamat yang ada di bawah ini. Dan sekian video kali ini, aku Talita. Saya Edi dari The Mas Cibubur. Dan sampai jumpa.